Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai atom, molekul dan juga ion, terutama tentang bilangan kuantum, teman-teman. Ini adalah overview atau bahasan apa saja sih yang akan kita lakukan di pertemuan kali ini atau video kali ini ya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Karena kita membicarakan tentang bilangan kuantum, ada 4 bilangan kuantum yang dapat kita gunakan untuk menentukan keberadaan atau adanya elektron ya dalam suatu atom. Yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama, kemudian ada azimut atau angular, kemudian ada bilangan kuantum magnetik, dan terakhir adalah bilangan kuantum magnetic spin atau bilangan kuantum spin juga boleh ya. Nah, jadi untuk apa sih gunanya? Kegunaan ya. Kegunaan dari bilangan kuantum, teman-teman. Nah, kegunaan dari bilangan kuantum ini adalah untuk menentukan bagaimana distribusi dan juga letak dari suatu elektron pada suatu atom ya. Elektron pada atom. Karena kita tahu bahwa letak dari elektron itu tidak dapat dipastikan secara jelas ya pada suatu atom. Namun ketika kita menggunakan 4 bilangan kuantum ini yang sudah diturunkan dari persamaan apa namanya? Schrödinger, teman-teman ya. Nanti kita bisa menentukan kira-kira letak atom itu ada di sebelah mana sih gitu. Ya, kemungkinan ditemukan ada elektron ya dengan menggunakan 4 bilangan kuantum ini. Nah, di dalam bilangan kuantum ada 4 bilangan kuantum yang dapat digunakan. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama ya. Nah, bilangan kuantum utama untuk menentukan adanya kulit, teman-teman. Kulit pada suatu atom ya. Atau disebut juga kulit atom. Nanti dia akan menentukan ukuran dari atom tersebut gitu ya. Karena kan semakin besar kulitnya ya, berarti bilangan kuantum utama itu semakin besar, maka jarak dari kulit terluarnya dengan inti atomnya juga semakin jauh, nanti menentukan besar kecilnya dari atom tersebut gitu. Ini untuk bilangan kuantum utama. Kemudian untuk bilangan kuantum azimut atau angular itu akan menentukan subkulit ya, subkulit dari atom tersebut, atau nanti bisa kita lihat itu adalah SPDF-nya ya. Nah, nanti di situ akan menentukan bentuk ya atau shape dari orbitalnya. Ini dalam tanda kutip, teman-teman ya. Bentuk orbital dari eh, tempat adanya elektron tersebut. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik ya, atau disingkat juga M ya. Tadi kalau misalnya bilangan kuantum utama N, teman-teman ya. Untuk bilangan kuantum azimut atau angular itu L, untuk bilangan kuantum magnetik itu M. Nah, dia nanti akan menentukan orientasi dari eh, orbitalnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bilangan kuantum spin atau magnetic spin ya. Disingkat bisa MS atau S, teman-teman ya. Nah, itu untuk menentukan arah spinnya. Itu nanti bisa positif setengah dan juga negatif setengah, teman-teman. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama-tama dari bilangan kuantum utama. Nah, si bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulit atom ya, teman-teman ya. Kan kalau misalnya kita bisa gambar ini misalnya ada muatan positif ya atau inti atom. Nah, nanti di sini ada kulit-kulitnya nih. Nah, tempat adanya elektron. Ini kan kulit satu ya, ini kulit dua, ini kulit tiga ya. Nah, ini adalah bilangan kuantum utamanya nih. Nah, bilangan kuantum utama itu menentukan kulit atom dan ukuran dari atom tersebut, di mana semakin besar bilangan kuantum utama, maka semakin jauh jaraknya dari inti atom, berarti atomnya semakin besar, teman-teman. Nah, untuk bilangan kuantum utama ini dilambangkan dengan N dan nilainya itu dari satu, teman-teman, dari satu hingga seterusnya ya. Tergantung dari konfigurasi elektronnya. Nih N-nya itu bisa satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya ya. Biasanya sampai 7 aja sih untuk sekarang ya atomnya ya. Gitu. Jadi yang pertama ada bilangan kuantum utama untuk menentukan kulit atom dan ukuran dari atom tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut atau angular. Nah, bilangan kuantum azimut ini itu menunjukkan subkulit atom ya dan bentuk dari orbital atau shape tadi ya. Nah, bilangan kuantum azimut ini bernilai 0 hingga
N-1, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya nilai N atau bilangan kuantum utama itu sama dengan 1, berarti bilangan kuantum azimutnya atau L-nya itu adalah 0 ya. Atau berarti dia adalah S, teman-teman. Nih, 0 itu S, 1 itu P, 2 itu D, 3 itu F, 4 itu G, 5 itu H. Tapi biasanya itu baru sampai F aja nih ya. Karena untuk yang G dan H ini sudah terlalu tinggi energinya gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya bilangan kuantum utama itu N sama dengan 2, ya, berarti L-nya itu bisa 0, bisa 1 ya. Atau berarti dia punya kulit, subkulit S dan juga P, teman-teman. Ini sebenarnya urutannya itu kenapa bisa SPDF itu adalah singkatan, teman-teman ya. S itu adalah sharp ya. P itu principal ya. D itu diffuse, F itu fundamental ya. Ini adalah diagram tingkatan energi ketika dia diukur oleh fisikawan, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia orbitalnya L-nya 0 atau N-nya sama dengan 1, itu dia akan memberikan tingkatan energi yang sharp gitu. Nah, kalau misalnya dia 2, dia itu berarti diffuse ya, seperti itu ya. Itu dari asal dari situ gitu. Disingkat oleh para fisikawannya di situ ya. Ini untuk bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, sorry ya. Jadi untuk menentukan subkulit dan juga bentuk dari orbital. Biasanya dinamakan SPDF, teman-teman ya, gitu. Nih, contohnya ini adalah kalau misalnya S itu kan dia seperti bola ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya P itu ada 3 nih bentuknya nih. Ada PX, PY dan juga PZ, di mana kalau misalnya S itu kan berarti kan maksimal ditempati oleh 2 elektron ya. Nah, kalau misalnya PX, PY, PZ berarti masing-masing 2 kan. Ini 2, ini 2, ini 2 ya, berarti ada 6. Nah, kalau misalnya orbital D berarti kan masing-masing ada 2 nih. 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2. Ini ada total ada 5. Berarti totalnya ada 10 elektron di orbital D. Kemudian di orbital F itu ada 7 bentuk orbitalnya ya. Berarti dia maksimal adalah 14 ya, dikali 2 ya, teman-teman, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orientasi orbital dari orbital ya. Nah, bilangan kuantum magnetik ini bernilai 2L plus 1, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya L-nya itu sama dengan 0 ya, berarti magnetiknya adalah 2L plus 1 atau sama dengan berarti 2 dikali 0 ditambah 1 ya. Hasilnya sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Jadi ketika L-nya 0 berarti M-nya juga 0 nih, sama nih. Tapi kalau kalian punya L sama dengan 1, berarti M-nya sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Nanti bisa kalian tulis L-nya itu sama dengan M-nya itu bisa dari -1, 0, kemudian plus 1 ya. Jadi ada 3 nih. Ada 1, 2, 3. Nah, gimana kalau L-nya 2? Berarti kan 2 dikali 2 tambah 1, teman-teman, sama dengan 5. Berarti dari -2, kemudian -1, kemudian 0, kemudian plus 1, kemudian plus 2. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana masing-masing orbitalnya itu mempunyai maksimal 2 elektron, teman-teman, nanti seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah bilangan kuantum magnetic spin atau spin aja boleh. Nah, bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah spin dari elektron. Nah, untuk satu orbital, teman-teman ya, misalnya kalian punya tadi -1, 0 sama dan juga plus 1. Itu kan berarti kan masing-masing ada 3 orbital di sini, masing-masing diisi oleh 2 elektron ya. Nah, 2 elektron ini dia tidak boleh atau tidak memiliki arah spin yang sama. Jadi satunya itu bisa plus setengah ya. Misalnya yang ini plus setengah nih, teman-teman. Yang ini berarti dia min setengah ya. Sama ini juga sama nih, yang ini plus setengah,
yang ini min setengah. Jadi tidak ada elektron yang mempunyai alamat atau bilangan kuantum yang sama ya. Pasti minimal dibedakan dari bilangan kuantum spinnya ya. Bisa plus setengah, bisa min setengah ya. Nah sekarang teman-teman ada ini ya, ada satu soal nih. Tuliskan 4 bilangan kuantum dari elektron terluar atom oksigen. Nah kita tahu bahwa oksigen itu nomor atomnya 8 teman-teman. Berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p, 4 ya. Nah terluarnya berarti di orbital 2p ini teman-teman. Kita gambar dulu orbitalnya. Berarti dia di kulit nomor 2 ya. Dan karena P itu dia berarti ada 3 orbital ya. Min 1, plus 1, kemudian plus 1 lagi tuh kan salah. 0, sorry. 0, kemudian plus 1. Nah ini pengisiannya dari yang sama dulu ya. Seperti ini. Nah kemudian di sini ya. Ini adalah elektron terluar ya teman-teman. Nah, nanti kita tulis masing-masing bilangan kuantumnya nih ya. Ada bilangan kuantum utama disingkat N, kemudian bilangan kuantum azimut disingkat L, bilangan kuantum magnetik disingkat M, dan bilangan kuantum magnetic spin kita singkat S aja deh. Nah, untuk bilangan kuantum utama, karena dia ada di kulit nomor 2, berarti N-nya sama dengan 2 ya teman-teman ya. Kemudian untuk bilangan kuantum azimut, dia itu karena N-nya sama dengan 2, berarti N-nya itu dikurangi 1 kan, berarti sama dengan 1 ya teman-teman ya. N-1 tadi kan, N-1 untuk yang bilangan kuantum azimut, berarti sama dengan 2 dikurangi 1, berarti sama dengan 1 ya. Dimana 1 ini berarti adalah si P ya. Gitu. Kemudian untuk bilangan kuantum sebenarnya bisa S juga sih, tapi yang terluar tuh dia yang P teman-teman. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya karena N-1 berarti sama dengan 2L tambah 1 kan. Berarti sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Nah berarti karena dia ada 3 nih, terutama dia ada posisinya di min 1 berarti di situ. Sama dengan min 1 ya tempatnya di sini. Untuk S-nya itu karena dia arah ke bawah kita tulis saja min setengah ya. Jadi kita bisa simpulkan N-nya sama dengan 2, kemudian L-nya itu sama dengan 1 atau P berarti ya. Kemudian M-nya itu sama dengan di min 1 ya, karena ada 3. Kemudian S-nya itu adalah min setengah ya. Itu adalah 4 bilangan kuantum utama dari elektron terluar pada atom oksigen, teman-teman. Ya. Ini adalah referensi saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.